senantiasa menguatkan hati kami dan menjadikan pedoman hidup kami. Pakai ini dan urapi tentang daun apapun yang kami lakukan dengan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam pimpinan tangan kasih. Haleluya. Hari ini mau menerima Tuhan pada pagi hari ini, menyambut Tuhan dengan sukacita. Kita katakan amin. Ada berkat dari Tuhan juga. Harus kita amini. Kita yes karena kasih Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita ya. Dan kita tetap mau bersaudara terus dalam Tuhan. Amin. Kita mau pujikan upahmu besar di surga. Ya, kita nyanyi upahmu besar. Besar di surga, mahkota yang terbaik.
biar adil ya. Masa nggak ada depan sih? Jadi dalam satu buku ini bisa mengerjakan TTS dengan baik, nilainya juga memuaskan. Karena itu semua Tuhan yang amin. Nah, saya. Urut. Ayo,
berkati kami dengan kekuatan, dengan tubuh yang sehat, bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau berfirman Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, dan juga bukakan hati telinga anak-anak-Mu Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah terang dan pelita buat kehidupan kami Tuhan, agar kami tidak terjatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami berdoa alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10, yaitu perjalanan Paulus menuju Roma. Ya. Jadi setelah Paulus bertobat, menerima Tuhan Yesus, kemudian dia memberitakan tentang Tuhan Yesus ke seluruh negeri, bahkan sampai keluar dari Yerusalem, ya, keluar dari Israel. Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa di luar, ya, bangsa-bangsa yang jauh. Nah, ketika Paulus memberitakan kabar itu, banyak orang yang suka menerima kabar itu, bertobat dan menerima ajaran Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak menyukainya. Ketika Paulus kembali ke Yerusalem, di situ dia ditangkap dan secara tidak adil dia diadili, karena dia warga negaranya Roma, Itali, maka dia minta diadili di kota Roma di Itali. Oleh karena itu Paulus dalam perjalanannya menuju Roma dia berlayar. Nah, di situ banyak sekali kejadian yang kapalnya karam, ya. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 28. Nah, di sini terdampar kapalnya itu pecah dan dia terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Di pulau ini ada seorang gubernur yang bernama Publius. Nah, dia menerima rombongan ini dengan sangat ramah, ya, menjamu mereka. Dan kebetulan waktu itu ayahnya Publius sedang sakit, ya. Dia demam, sakit panas, tidak tahu. Kemudian Paulus berusaha mengunjungi ayahnya gubernur Publius ini. Nah, di situ Paulus mendoakannya dan ayahnya Publius kemudian menjadi sembuh, adik-adik. Di sini Tuhan memakai Paulus dengan mujizat, sekali lagi, agar banyak orang, lebih banyak lagi orang diselamatkan, ya. Ya, contohnya seperti tadi Publius dan keluarganya, ayahnya setelah disembuhkan dari penyakit itu, mereka semua menerima ajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, di sini nanti adik-adik bisa saksikan videonya, ya, di mana perjalanan Paulus dari memberitakan Injil ke negeri-negeri yang jauh, kemudian dia juga akhirnya ditangkap dan kemudian diadili dan dia pergi sampai di Roma. Nah, adik-adik, pada akhirnya setelah Paulus bisa melanjutkan perjalanan lagi dari Pulau Malta ini ke Roma, di sana Paulus ditaruh dalam tahanan rumah. Tapi Tuhan berkarya, walaupun Paulus ditahan di rumah, ya, dia banyak sekali menulis surat yang akhirnya kita dapat baca di dalam kitab suci Perjanjian Baru, ya. Ada kisah surat Korintus, surat Efesus, Galatia, Filipi, Kolose. Inilah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam tahanan di kota Roma kepada jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang sudah diinjilinya di kota-kota tersebut, ya. Akhirnya dengan Paulus memberitakan Injil juga sampai di Roma, banyak sekali orang percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan sampai ke seluruh
mereka menerima ajaran Tuhan Yesus. Nah, demikian adik-adik bahwa ketika Tuhan bekerja tidak ada yang dapat membendungnya. Ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang benar dan kebenaran itu akan tidak dapat dihalang-halangi, termasuk oleh Paulus yang awalnya dia menentang ajaran Kristus, tetapi setelah dia bertobat, terima Yesus, dia menjadi orang yang sangat berani dan orang yang sangat memberitakan kabar kerajaan Allah ini dengan sangat berani ya kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Mereka turun ke pantai. Seperti yang dikatakan Paulus, semua orang selamat. Penguasa Malta mengizinkan mereka tinggal di situ. Ayahnya sedang sakit. Paulus mendoakannya dan Tuhan menyembuhkannya. Mereka naik kapal lain ke Roma. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Bangsa-bangsa lain.
biarlah Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita, dan biarlah firman Tuhan ini termeterai pada kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja di dalam pribadi anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, Engkau pilih, Engkau jadikan kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mewartakan kebenaran ajaran Tuhan. Biarlah kami Tuhan termasuk orang-orang yang Kau pakai menjadi seperti Paulus Tuhan, memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal, orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan, agar mereka juga seperti kami menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami memberitakannya kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, kakek, nenek, bahkan tetangga kami, sekitar kami Tuhan. Kau pakai kami Tuhan seperti Rasul Paulus menjadi pewarta berita sukacita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.